Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, Bapak Ibu digital, guru tuber milenial semua. Jumpa di channel Anas Ponijan. Untuk part kali ini saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana membuat live streaming menggunakan OBS. Jadi apa yang kita siarkan, apa yang kita agendakan seluruhnya bisa tersiar melalui live streaming YouTube. Saksikan tutorialnya berikut ini. Baik, kita mulai teman-teman. Untuk menjalankan OBS untuk keperluan live streaming, pertama saya akan mulai dari nol, dari pemula ya. Kita download dulu OBS-nya. Kita masuk ke Chrome. Nah, di sini kita cari di pencarian OBS download. Nah, ini OBS download. Nah, teman-teman, kalau yang device-nya, laptopnya atau komputernya yang zaman sekarang yang sudah i5 atau i7 itu boleh yang paling atas ini, atau kalau enggak juga bisa di OBS download, OBS old, dicari yang OBS old, nanti banyak sekali yang versi lamanya sehingga kekuatannya sesuai dengan device Bapak Ibu. Nah, karena laptop saya ini terbaru, jadi saya download juga yang paling atas ini. Nah, kemudian download OBS Studio melalui apa ya? Ini kita klik yang, kalau kita pakainya Windows kita pilih yang Windows, kalau Apple yang ini, kalau ini Linux ya. Ini kita download yang Windows karena saya menggunakan Windows ya. Kita klik kemudian download installer. Nah, ini mendownload hanya 1 menit. Nah, setelah terdownload nanti kita panggil file exe-nya dan kita install. Nah, perlu diketahui juga bahwa OBS ini bisa juga dipakai sebagai pengganti rekaman layar kita sebagaimana Bandicam. Bahkan ini lebih powerful, support, dan free ya. Kalau Bandicam kan yang versi premiumnya kan harus bayar, ini semua free ya kalau OBS. Jadi silahkan Bapak Ibu nanti memanfaatkan ya tool-tool digital ini dengan sebaik-baiknya. Nah, ini kita lihat sebentar lagi. Nah, oke, sudah terdownload ya. Kalau sudah kita download filenya, kita lihat di browser, kita lihat di folder download kita. Nah, ini sudah ada ya, folder download. Nah, ini oke, kemudian kita jalankan yes. Nah, kemudian terus kita next, install. Oke, cepat sekali menginstalnya. Kemudian finish. Setelah diinstal, maka kalau kita buka di desktop kita, maka sudah ada instalan ini OBS Studio. Tinggal kita klik 2, maka kita akan masuk kepada tampilan pertama dari OBS Studio. Ini yang pertama sudah ada scene ya, folder nih scene 2. Kita bisa rubah juga ini namanya, misalnya klik kanan terus ubah nama. Kemudian misalnya kita, nah ini misalnya tutorial ya. Tutorial pertama. Kemudian ini di source-nya atau sumbernya, yang pertama harus kita pelajari, kita tambahkan adalah pertama adalah tangkapan layar atau screen ya. Tangkapan layar. Nah, ini kita
rubah namanya boleh atau sudah cukup ya, rekam layar nih, tangkapan layar, maka kita oke kan. Nah ini tangkapan layarnya nih bisa full screen seperti ini, bisa kita kecilkan ya, kita atur semuanya, atau bisa kita taruh tengah ya, bisa. Nah, tapi ya saya kalau kita live streaming ya menggunakan layar yang penuh ya, biar semuanya tertampil ya. Nah, oke, layar penuh. Kemudian kalau sudah kita kunci, nah, kita kunci berarti sudah tidak bisa bergerak-gerak lagi. Kemudian kita tambah lagi, misalnya kita tambah yang kedua adalah misalnya teks. Nah, teks kita tambahkan ya. Apa teksnya ya, kita tinggal tulis di sini ya. Misalnya ini kita ganti buat running text ya. Running text. Kemudian kita oke. Nah, kemudian tinggal kita tulis ya, misalnya running textnya pembukaan pelatihan guru tuber. Nah, kemudian kita tinggal pilih font. Ini fontnya sudah Arial, biar tebal kita bold misalnya. Nah ini defaultnya size-nya 256 ya, terlalu besar, kita ganti saja menjadi 36 ya. 36 ya. Kemudian oke ya. Ini posisinya di atas, kita taruh ke bawah, kita taruh di bawah ya teman-teman. Misalnya taruh di bawah samping kiri ya. Kemudian kita besarkan juga bisa ya. Kemudian kalau mau kita jalankan, klik kanan, filter, kita tambah, kemudian kita scroll atau gulir ya. Kemudian oke ya. Nah ini kalau kita tarik ke kanan ya, kita tarik ke kanan maka dia jalan dari kanan ke kiri. Nah ini makin lambat, makin cepat ya, kita atur seperti ini misalnya. Kalau ini yang ini ya. Nah kalau ini dari kiri ke kanan ya, kita enak yang mana? Kalau ini berhenti ya. Biasanya kalau running text itu dari kanan ke kiri seperti ini. Kemudian kalau sudah ya, kita tutup. Nah ini untuk running text-nya. Nah untuk keperluan lainnya ya, misalkan kita mau tambah logo ya, kita tambah logo, kita tambah lagi image berarti ya, image atau gambar. Kemudian kita cari gambarnya, kita oke dulu. Kemudian kita cari berkas gambarnya, kita cari di pencarian kita. Misalnya saya sudah nyimpen logo di mana, kita tulis saja logo, temu. Ini logonya. Logonya dalam bentuk PNG biar transparan ya. Misalnya kita kasih logo hyper ini ya. Kita kasih logo hyper. Nah kemudian kita okekan dulu. Kemudian logo ini biasanya ada di sebelah kiri. Nah, oke. Baik teman-teman semua, setelah kita men-setting gambar sebagai logo, kemudian running text yang berjalan, kemudian display layar atau tangkapan layar, maka kita akan men-setting live streaming kita ya. Kita ke studio YouTube kita buat live streaming. Kita buat live streaming yang akan kita jadwalkan. Nah kemudian ini jadwalkan streaming,
kemudian kita membuat baru atau menggunakan yang sudah ada, kita buat baru. Nah, kemudian kita buat judulnya pembukaan pelatihan guru digital angkatan kedua. Nah, ini bisa publik bisa tidak publik, karena ini buat percobaan. Saya buat tidak publik terlebih dahulu, karena kalau publik nanti subscriber kita bisa terundang dan menyaksikan, sementara nggak ada pembukaan sebenarnya. Kemudian waktunya kita buat misalnya 10.30 nanti, biar sekarang jam 10.25 ya. Kemudian ini harinya hari ini hari Rabu. Terus kita buat video ini tidak dibuat untuk anak-anak, maka kita buat, kalau dibuat untuk anak-anak maka kita harus menggunakan YouTube Kids. Kemudian sudah terisi sebelumnya semuanya ya. Untuk deskripsi bisa ditulis, bisa tidak. Deskripsinya misalnya untuk live streaming pembukaan pelatihan guru digital angkatan kedua. Nah, ini untuk kategorinya blog dan orang bisa kita ganti kategorinya menjadi pendidikan, misalnya pendidikan ya. Kemudian upload thumbnail ya. Thumbnailnya ini sudah kita siapkan misalnya di GuruTuber ya. Nah, ini thumbnailnya sudah ada ya. Sehingga nanti kalau penonton melihat ya sebelum waktunya, tampilannya adalah thumbnail. Atau kalau kita bagikan melalui grup WhatsApp, maka thumbnailnya ini sudah kelihatan ya. Kemudian setelah lengkap semua ini, video tidak untuk anak-anak, maka kita klik yang paling bawah ini, buat streaming. Nah, kemudian setelah buat streaming, maka ini sudah bisa kita lihat di sini pelatihan GuruTuber, pelatihan digital GuruTuber tidak publik, dijadwalkan 21 Juli jam 10.30. Kemudian apa yang kita lakukan setelah ini? Maka ini jangan lupa untuk aktifkan mulai otomatis, biar nanti ketika OBS-nya diaktifkan otomatis live studionya juga aktif. Kemudian juga aktifkan berhenti otomatis, kita aktifkan ya. Kemudian ini, nah ini bisa kita bagikan dulu ya. Kita bagikan dulu nih, live chatnya sudah hidup, bisa kita isi ya. Semangat pagi ya, teman-teman digital, silahkan chat ya, jika sudah hadir. Nah, kemudian ini filenya bisa kita bagikan. Nah, filenya sudah bisa kita bagikan, kita salin, diketikkan di sini, kita paste. Nah, maka sudah akan muncul guru digital. Nah, nanti kalau yang sudah mendapat WhatsApp kita mau klik, maka akan terlihat pembukaan guru digital. Nah, ini 21
Juli 10.36 menit lagi. Nah, maka boleh nanti di setel pengingat. Nah, baik, setelah itu kalau ini kita tutup WhatsApp-nya ya, biar tidak mengganggu. Setelah itu kita tutup dan kita dapatkan kunci ya. Kunci streamingnya. Nah, ini di sini ada kunci streamingnya. Kita salin ya. Kita salin. Nah, kemudian kita menuju ke OBS Studio. Kita berangkat ke pengaturan. Nah, kemudian ini pengaturan ada di general umum. Kemudian outputnya ini umum, ini sudah standar. Kemudian ke output sebelumnya. Nah, ini videonya sudah standar ya. Kemudian rekamannya ini, jadi nanti kita rekam juga. Kemudian audio juga standar, video standar, nanti silahkan dieksplorasi. Kemudian pintasan juga. Nah, yang paling penting adalah kita atur di streaming. Nah, streaming ini kalau untuk mendapatkan kunci ini juga tadi kita akan masuk ke studio YouTube, karena kita sudah masuk, tinggal kita paste di sini. Tinggal kita paste di sini ya. Ini kita tampilkan. Nah, ini adalah kunci streaming kita. Setelah itu kita apply atau terapkan, kemudian oke. Nah, setelah itu sebelum mulai streaming kita buka dulu. Nah, streaming kita nih paparan pembukaan kita mau lewat Zoom atau lewat Microsoft Teams atau lewat mana ya, silahkan, atau Webex, atau semua aktivitas layar ini nanti akan terekam secara otomatis. Oke, misalnya kita menggunakan Zoom Meeting misalnya. Nah, kita menggunakan Zoom Meeting, kita setting dulu zoomnya ya. Nah, misalnya limit 0, sehingga nanti layar Zoom ini akan masuk dalam live streaming kita. Kita aktifkan kameranya. Oke, nah, ini layar Zoom saya. Nanti saya akan membuka dengan layar Zoom ini, dan kita kembali ke OBS. Nah, baik, sehingga layar Zoom ini akan ditambahkan. Maka kita mulai streaming. Setelah diatur, nanti pada saat jam 10.00 kita mulai streaming. Nah, kita mulai streaming, maka ini akan live. Kita bisa lihat di studio YouTube kita. Nah, tuh koneksi sangat bagus. Nah, ini udah mulai streaming. Nanti kita kembali ke Zoom. Nah, ini misalnya ini juga kita sudah bisa lihat di dalam live kita ya. Nanti pada saat pukul 10.00 ya, kita akan mulai ya. Kita kontrol di live streamingnya ya. Kemudian kita membuka misalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu peserta pelatihan guru digital yang sudah hadir di pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, memberkahi kita semua. Kita tetap bahagia, tetap sehat di masa pandemi ini. Kita mengupgrade kompetensi digital kita untuk melayani peserta didik menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih bermakna.
Dan kami juga apresiasi yang sebesar-besarnya buat para peserta pelatihan guru digital menjadi guru tuber milenial yang sudah bergabung sebanyak 400 orang. Dan dengan izin Bapak Ibu, maka pelatihan guru digital menjadi guru tuber milenial secara resmi dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, demikianlah kata pembuka dari kami. Setelah selesai, nah maka coba kita berhenti streaming. Maka kalau kita lihat di YouTube kita, ya, studio YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu peserta pelatihan guru digital yang sudah hadir di pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, memberkahi kita semua. Kita tetap bahagia, tetap sehat di masa pandemi ini. Kita mengupgrade kompetensi digital kita untuk melayani peserta didik menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih bermakna. Dan kami juga apresiasi yang sebesar-besarnya buat para peserta pelatihan guru digital menjadi guru tuber milenial yang sudah bergabung sebanyak 400 orang. Dan dengan izin Bapak Ibu, maka pelatihan guru digital menjadi guru tuber milenial secara resmi dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Demikianlah Bapak Ibu pendidik-pendidik hebat semua, tutorial untuk penggunaan OBS buat live streaming YouTube, baik itu di Zoom, di Microsoft Teams, Webex, dan media konven lainnya, telekonven lainnya, sehingga kita dapat menyiarkan kegiatan kita secara langsung dan diikuti oleh jutaan penonton secara unlimited di channel YouTube kita. Semoga bermanfaat. Yang belum subscribe, silahkan subscribe untuk channel ternama Anas Ponijan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.